Itu intuisi, modenya knowledge by acquaintance. Ya kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat. Firasat itu gut feeling. Jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Ya kayak tadi, rasanya ndak enak ya. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan. Itu jenis firasat. Bismillah, kita mulai ya belajar tentang beliau. Saya ingin mengawali tidak ke risalah dulu, saya ingin klarifikasi beberapa istilah yang sering kacau. Saya ambil dulu dari William Hittig, Sufi Path of Knowledge, yang membahas Ibnu Arabi. Jadi katanya hasil penelitiannya William Hittig bahwa jalan pengetahuannya manusia sebagaimana dipahami oleh para sufi itu ada 3 jenis. Ada pengetahuan akali, atau jangan pakai akali lah ya, kalau bahasa Indonesia diakali itu kan jelek. Pengetahuan rasional, jadi pengetahuan akal. Yang kedua pengetahuan intuitif. Ini juga sering ambigu istilah intuitif, nanti kita bahas apa itu intuisi. Ada yang ketiga namanya pengetahuan tentang asror. Ini Ibnu Arabi, tentang pengetahuan rahasia. Pengetahuan asror itu nanti terbagi 2. Ada yang bisa dipahami oleh akal, ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Yang tidak bisa dipahami oleh akal terbagi 2. Ada yang murni intuisi, ada yang dilimpahi oleh Allah, diinformasi. Di akhbar, itu istilahnya akhbar, dapat berita langsung dari Allah. Jadi dalam dirinya dianugerahi oleh Allah pengetahuan, namanya akhbar. Saya tidak tahu, sekarang di TV populer sekali acara TV karma. Iya, yang ustadznya medianya kan pakai hidung bolak-balik baunya. Banyak itu kan acara TV yang sekarang rame sekali itu. Ya kamu boleh tanya, jangan-jangan itu termasuk jenis pengetahuan laduni. Neng nggak usah divonis apa-apa dulu kalau kita belum tahu aslinya. Ya biarin saja lah, kapan-kapan kita teliti yang jenis-jenis karma itu. Tapi kalau tentang orang yang dapat anugerah pengetahuan langsung dari Allah banyak. Kisah-kisah para wali juga banyak ceritanya. Tidak cuma zaman dulu, hari ini beberapa juga masih ada. Cuma pasti orang-orang semacam ini bukan orang-orang yang populer di medsos, di YouTube, di WA, pasti bukan. Mereka orang-orang yang lebih suka tersembunyi. Karena ujiannya berat. Tidak sembarangan wali bisa tampil ngomong kayak gini, ujiannya jauh lebih berat. Apalagi terus banyak orang tahu itu. Kalau di Indonesia begitu ada wali, alamat sudah dia tidak bisa tenang hidupnya. Mesti semua berbondong-bondong ke situ, nyari berkah lah, minta salaman lah, minta. Ujiannya berat. Tapi pasti masih ada. Kalau menurut Ibnu Arabi kan di dunia ini selalu ada para kekasih Allah. Itulah yang membuat Allah tidak sebel sama kita. Kalau hanya kita yang menghuni, mungkin Allah sudah jengkel sejak dulu. Tapi karena ada orang-orang yang dikasihi, itu Allah tidak jadi marah. Ya analoginya kayak orang naik pesawat kan. Kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang di pesawat itu kan alamat satu pesawat selamat. Kan tidak mungkin terus semua jatuh, tinggal dia sendiri tidak jatuh kan.
ya satu pesawat itu selamat. Dan itu analoginya para wali. Nah, katanya Ibnu Arabi yang dikutip oleh William Hittick, pengetahuan manusia itu memang ada pengetahuan rasional itu yang tiap hari kita kejar, kita kaji. Ada pengetahuan yang murni intuitif. Nah, jadi kalau ini intuisi, nanti setelah ini kita jelaskan apa itu intuisi. Kemudian ada pengetahuan asror. Meskipun pembagian 3 ini agak lebih, kalau beberapa ulama yang lain termasuk Ghazali, termasuk Suhrawardi, biasanya hanya dibagi 2. Ilmu atas usaha manusia dengan ilmu anugerah Allah. Sebenarnya kalau kita jeli, semua ilmu itu anugerah Allah. Cuma ada ilmu yang nunggu kita berusaha nyari dulu terus dikasih oleh Allah. Ada ilmu yang langsung dikasih oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Kadang-kadang jalurnya juga tidak terduga-duga. Makanya kalian kalau nyari ilmu tidak usah pilih-pilih. Tidak usah pilih-pilih dosen, tidak usah pilih-pilih materi, tidak usah pilih-pilih ustadz. Cari aja. Wong kalau kayak ceritanya wayang itu kan, Pandhawa itu gurunya, kalau versi Jawa loh ya, bukan versi India, itu kan Resi Durna. Resi Durna itu trik, jahat, culas, karena dia membela Kurawa. Jadi kalau Pandhawa sedang minta fatwa, fatwanya yang jelek-jelek. Disuruh ke laut, disuruh itu. Tapi dari fatwa jelek ini justru para Pandhawa dapat banyak wawasan ketuhanan, banyak pengetahuan yang bermanfaat. Jadi jangan dikira pengetahuan itu tergantung gurunya apa tergantung usahanya, ya tergantung Allah. Kalau kamu nyarinya beneran, mungkin kamu dapat wawasan baru secara tidak terduga-duga. Nah, itu logika pengetahuan dalam dunia sufisme. Jadi kalau di Ibnu Arabi ada ilmu asror yang itu isinya 2, ada yang dapat dipahami akal, berarti tentang kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak terpahami oleh akal. Ini biar paham dulu petanya. Istilah-istilah ini sering membingungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita pernah dengar istilah ini. Maksudnya sama. Terminologinya beda. Titik fokusnya juga beda. Tapi yang dimaksud sama. Ada istilah ilmu laduni. Dari kata-kata min ladun. Kalau dalam Al-Quran kan ada istilah min ladun hakimin alim, pengetahuan dari sisi Sang Maha Pengetahuan, Sang Maha Bijaksana. Jadi istilah ilmu laduni, titik fokusnya adalah ini pengetahuan yang berasal dari Allah. Nah, itu biasanya pakai istilah laduni, tapi sama nanti konotasinya dengan yang lain. Ada pakai istilah isyroki. Ini Suhrawardi. Pengetahuan itu isyroki kayak bahasa barat pencerahan. Jadi kenapa disebut isyrok pencerahan? Karena ilmu ini diperoleh ketika kita terbersihkan sehingga cahaya bisa masuk. Sebenarnya laduni juga begitu. Jadi isyrok itu ketika diri kita layak menerima cahaya, maka cahaya datang dan kita jadi bersinar, bercahaya. Analoginya kan kalbu yang seperti kaca kayak minggu lalu. Kalbu yang seperti kaca yang diterangi kemudian dan seterusnya. Makanya pengetahuannya pakai simbol cahaya. Namanya isyroki. Kalau bahasa yang populer ada istilah iluminasi, sama pencahayaan, pencerahan. Orang yang mendapat pengetahuan dari Allah, syaratnya jiwanya harus bersih, jiwanya harus cerah. Jadi sama.
konotasinya sama, laduni sama isyroki. Kadang disebut irfani, maksudnya juga sama. Kalau dalam Islam kan ada beda antara alim sama arif. Yang alim ini ilmu yang kita cari tiap hari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, yang laduni ini jenisnya arif. Makanya ada alim billah dan arif billah. Kalau alim ini pengetahuan yang masih butuh media. Contohnya, ini ustadznya sudah datang belum ya? Dari luar kamu belum lihat saya. Oh, itu sandalnya sudah ada. Kamu tahu saya dari media sandal. Itu alim, masih butuh perantara. Pengetahuan yang butuh mungkin dari buku, mungkin dari guru, mungkin dari dikasih tahu orang. Nanti ada level yang lebih tinggi, itu arif. Kalau arif ini ustadznya datang belum? Sudah datang. Sekarang saya di masjid dan di depan beliau. Itu berarti arif, ngalami sendiri langsung. Makanya sufi itu lebih sering gelarnya, sebutannya adalah arif billah, bukan lagi alim. Kalau alim itu bahasanya Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu pasti ada yang punya lebih banyak ilmu, lebih tinggi ilmu. Tidak pakai istilah arif. Kalau arif ini orangnya ngalami sendiri karena derajat kebenarannya lebih tinggi. Makanya disebut arif billah. Pengetahuan yang mendalam. Kayak misalnya kalau saya bilang kalian ada kata-kata tulisan, misalnya di sini saya nulis kalimat besar, judulnya misalnya takut. Dengan kata-kata takut ini kalian ngerti, oh takut itu kan maksudnya Pak, kalau ada sesuatu yang membuat kita merinding terus takut. Ini pengetahuan yang masih berjarak, masih konsep. Akan jadi arif kalau kalian hari ini memang takut. Perasaanmu sedang ketakutan, ini arif. Kamu ngalami ketakutan sendiri. Kalau tadi kan cuma membaca tulisan takut dan paham apa itu takut. Jadi membaca tulisan takut, paham apa itu takut, namanya ilmu. Orangnya namanya alim. Tapi kalau kamu hari ini mengalami takut itu, terus, oh iya ya, begini rasanya takut itu. Ini arif namanya. Jadi, cuma kalau sufi, irfani, arifnya arif billah. Bukan urusan-urusan di luar keagamaan, bukan urusan misalnya gimana ya rasanya korupsi. Nah, itu hanya orang-orang koruptor yang arif tentang korupsi. Ya, kalau kita cuma alim, ngerti dari jauh. Gimana narkoba, ya yang sakau, yang arif tentang narkoba. Kita hanya alim. Nah, cuma terminologi arif sama alim ini untuk ranah agama biasanya. Nah, irfan di sini nanti satu makna dengan isyrok, satu makna dengan laduni. Sama kayak makrifat, sama makomnya. Orangnya namanya arif, barangnya namanya makrifat, kondisinya namanya makrifat. Makrifat ini kan nanti salah satu makom puncak. Kalau versinya Ghazali, puncaknya laku tasawuf itu makrifat. Nah, ada lagi kasyaf. Kasyaf ini juga istilah yang populer, maknanya sama kayak makrifat. Orang yang kasyaf itu artinya terbuka. Dari tidak tahu jadi tahu, itu namanya tersingkap, terbuka. Terbuka semua sekarang, itu namanya kasyaf. Jadi, arahnya tetap sama pada ketuhanan. Orang yang kasyaf ini kondisi keterbukaannya. Isinya makrifat, pengetahuan. Orangnya namanya arif. Jadi itu namanya kasyaf. Terungkap,
Ya, manusia itu hari ini beruntung Allah tidak mengungkap kita. Bahkan kita disuruh untuk mengungkap Allah, itu kasyaf. Karena kalau kita diungkap semua, mungkin manusia sedunia itu isinya jelek semua. Jadi manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan karena perilakunya, tapi antara disembunyikan oleh Allah kejelekannya atau dibukakan oleh Allah kejelekannya. Kalau Allah mau dibukakan semua, seandainya kalian ngaku semua salahmu apa, jelekmu apa ditulis, itu hari ini langsung terbit berapa ratus halaman itu kesalahan dan kejelekanmu. Cuma Allah menyembunyikan, jadi kelihatannya seolah-olah ada jarak. Ini orang baik, ini orang jelek. Tapi kalau Allah dibuka semua, ya mungkin semua orang jelek. Kita sama saja sebenarnya. Meskipun saya di sini, kamu di sana, kalau kamu ngerti jelekku, jangan-jangan lebih jelek daripada kalian. Kalau kalian ngerti, cuma kalian kan tidak ngerti. Oke, itu kasyaf, terbuka. Cuma ini kasyafnya tidak tentang manusia, tapi tentang Allah. Dan kalau tentang Allah kasyaf kita, man arofa nafsahu arofa robbahu. Pengetahuan kita tentang Allah, otomatis kita kenal tentang manusia, kita arif tentang manusia, dan juga arif tentang alam semesta, karena manusia adalah mikrokosmos. Itu kasyaf, tentang hakikat. Bukan berarti tentang, kalau saya ngomong tentang alam semesta, tentang manusia itu terus ngerti semua orang namanya siapa, tidak begitu. Ngerti hakikatnya hidup, hakikatnya realitas. Itu yang membuat orang tidak tertipu lagi sama dunia, karena ngerti levelnya dunia. Sama kayak kalian yang ketika jatuh cinta sama seseorang, itu kan dianggap orang ini baik semua, terus putus, terus tahu jeleknya, itu kan nilainya langsung jatuh. Sudah tidak mau sama sekali, pokoknya ketemu aja ndak, ketemu melengos, menyapa ada ndak. Nah, orang-orang ini ketika dibukakan rahasianya realitas, rahasianya alam semesta, juga begitu sama dunia. Ternyata serendah itu dunia. Kenapa selama ini aku jatuh cinta sama dunia? Sama kayak kamu sama, oh ternyata engkau serendah itu. Menyesal aku jatuh cinta padamu kemarin, kan? Oke. Kalau bisa menalak dunia semacam itu luar biasa. Yang bisa orang yang sudah kasyaf. Sebenarnya kalian sudah tahu selama ini bahwa dunia itu jelek. Tapi kenapa kok tidak bisa tidak tertarik sama dunia? Karena kayak tadi, antara takut dalam konsep dan takut yang ngalami sendiri. Kamu belum ngalami sendiri. Pengetahuannya masih berjarak. Masih belum kasyaf, masih belum makrifat. Yang sedang nyalon jadi gubernur, jadi bupati, seolah-olah terus kalau sudah jadi gubernur, jadi bupati, sudah luar biasa. Padahal itu ya dunia. Kuliahmu, ijazah itu ya dunia. Pekerjaan ya dunia. Jadi jangan terlalu jatuh cinta ke sana. Pahami hakikatnya dunia. Gnosis, ya ini istilah filsafat, istilah Yunani Romawi. Konotasinya sama. Pengetahuan suci, pengetahuan sakral, makrifat, saintia sakra minggu lalu. Istilahnya gnosis. Fatih, keterbukaan. Mirip kayak kasyaf. Terbuka. Zauk ini rasa, karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya zaukiyah, pengetahuan rasa. Kadang-kadang pakai istilah basiroh, pengetahuan batin. Kadang-kadang pakai istilah musyahadah, kesaksian. Orang yang menyaksikan itu musyahadah. Ada yang pakai istilah huduri.
Ada tulisan yang populer sekali sejak zaman saya mahasiswa, sudah dicetak berulang-ulang, judulnya Ilmu Huduri. Ya, ilmu huduri ini epistemologi dzauk, epistemologi rasa, epistemologinya irfan. Saya jelaskan sedikit. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang didapat langsung. Kalau bahasa epistemologinya, ilmunya itu sua objek. Ya cirinya sama kayak tadi. Tidak ada perantara antara yang tahu dan objek yang diketahui. Takut yang saya alami itu kan, untuk tahu takut saya harus menengok diriku sendiri, tidak keluar. Oke, lumayan ya ada iklan. Saya iso istirahat sebentar. Nah, jadi sua objek itu antara subjek yang tahu dan objek yang diketahui itu jadi satu. Kalau tadi takut yang konsep itu kan di luar dirimu. Tapi takut yang kamu rasakan ini untuk paham, kamu menengok dirimu sendiri. Itu namanya sua objek. Makanya namanya ilmu huduri, ilmu yang hadir dalam dirimu. Ini konsepnya Suhrawardi. Nanti ada tandingannya ilmu husuli. Kalau ilmu husuli, ilmu yang harus dikejar, dihasilkan. Kalian baca buku itu husuli. Tapi kalau ngalami langsung itu huduri. Kayak di Saintia Sakra kemarin, ilmu ini derajat kepastiannya hakul yakin. Jadi tidak berjarak. Levelnya tidak lagi ilmu yakin atau ainul yakin, tapi hakul yakin. Kenapa? Karena kamu ngalami sendiri, jadi yang ngerti. Ngaji ini kalau hanya melihat dari luar, termasuk yang mendengarkan YouTube, itu mungkin levelnya ilmu yakin, ainul yakin. Tapi hadir di sini itu hakul yakin. Oh alah, cuma kayak gini ngaji. Kalau didengarkan rekamannya kayak kayak wow, kayak apa gitu. Ternyata ya gini aja kok. Nah, itu kan sekarang hakul yakin. Kemarin pengetahuanmu berjarak. Kayak hebat-hebat tuh ya ngaji itu. Ternyata ya cuma gini aja loh. Nah itu kan sekarang kamu ngerti. Dan sekarang lebih pasti kenapa hadir langsung pengetahuan itu dalam dirimu. Sama kayak kamu kawin besok misalnya. Sudah lama nunggu kawin. Bayanganmu kawin itu, wah kawin besok mesti sip, mesti. Bayanganmu kan gitu, kayak luar biasa gitu. Ini kan bujangan-bujangan kan gitu. Mungkin besok setelah kamu kawin, walah cuma gini aja. Iya, bayanganmu kayak kayak hati-hati. Iya, itu kan pengetahuanmu hari ini kan belum kawin. Tentang kawin itu masih husuli, masih konsep-konsep. Iya, masih bayangan. Kamu membayangkan kan gitu. Kayak itu belum huduri, masih belum hakul yakin. Mungkin valid, tapi ilmu yakin, masih teori. Kalau besok nanti kawin beneran, baru kamu tahu. Oke, ya mungkin kamu menyesal. Iya. Ayo. Alah Pak, menyesal saya Pak. Kok enggak dulu-dulu, kok cuma satu ya Pak? Oke. Jadi itu ilmu huduri. Cirinya ilmu huduri itu, ya itu saya ambil dari bukunya Suhrawardi. Hadir secara eksistensial. Objek sama subjek jadi satu. Dan ilmu huduri itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena tidak koresponden. Kalau husuli koresponden. Husuli itu bisa meleset. Yang dikonsepkan beda sama kenyataannya. Tapi huduri kamu rasakan sendiri. Ya kayak tadi misalnya tentang kawin.
saya kecewa Pak kawin. Bayangan saya itu luar biasa, ternyata enggak. Loh, kamu keliru, kawin itu luar biasa. Loh, saya merasakan sendiri loh Pak. Itu nggak bisa dibantah. Kenapa? Kamu ngalami sendiri langsung. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang tidak koresponden. Jadi tidak ada kategori benar atau salah. Ya mesti benar, wong kamu yang merasakan. Kalian kan susah bantah, misalnya ada orang mengeluh, saya itu kamar temanku sekamar itu menyebalkan sekali. Itu kan bantahnya susah. Kenapa? Dia sendiri yang ngalami. Kamu kan tidak bisa bantah, jangan-jangan kamu salah merasakannya. Loh, wong saya yang merasakan. Kok jangan-jangan salah? Saya sendiri, jadi susah dibantah ilmu huduri itu. Kenapa? Kategorinya tidak kategori berjarak dengan yang mengetahui, tidak koresponden. Jadi antara pengetahuan dengan antara yang diketahui dengan yang mengetahui itu jadi satu, namanya swa objek. Jadi pasti benar dalam konteks dia, dalam konteks subjektivitasnya. Gitu loh. Oke, jadi itu cirinya. Jadi dualisme benar salah tidak ada. Karena itu penghayatan langsung. Sama kayak misalnya makan rujak yang pedas. Saya makan lomboknya 2 dan sudah kepedesan luar biasa. Kamu kan tidak bisa menyalahkan saya. Pak, lombok cuma 2 aja sudah pedes. Saya 10 tidak pedes, Pak. Loh iya, kamu benar dengan 10-mu, aku benar dengan 2-ku. Sesuai penghayatanku. Orang tidak bisa bantah, Bapak salah loh kalau bilang 2 itu pedes. Loh, wong saya yang merasakan dan pedes kok. Kan kalian tidak bisa bantah. Jadi itu jenis ilmu huduri. Nanti arahnya memang ke pengalaman ketuhanan yang sifatnya personal. Jadi Tuhan itu kan dialami. Kalau sudah dialami, bantahnya susah. Makanya di antara argumen pembuktian Tuhan, salah satu yang agak susah dibantah itu argumen from religious experience. Dari ranah pengalaman keagamaan. Kalau cuma pakai argumen sebab akibat, argumen penyebab pertama, argumen desain alam semesta, itu masih bisa dibantah. Tapi kalau orang sudah ngomong, saya ngalami sendiri betapa maha kuasanya Tuhan, saya yang sudah terancam DO. Ya nanti gelarnya PhD, PhD, lulusnya pas hampir DO. Jadi meskipun S1 gelarnya PhD. Jadi lulus pas hampir DO. Alhamdulillah lulus. Oke. Nah, jadi sifatnya personal, swa objek, tidak ada dualitas benar salah. Dan dia hadir dalam diri kita. Itulah ilmu huduri. Ilmu menerjemahkannya umum, bukan sains kalau barat, tapi mungkin lebih dekat ke knowledge, pengetahuan. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya janji jelaskan dulu sebelum masuk ke arisalah ala dunia. Intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Tiba-tiba datang. Nah, jadi itu namanya intuisi. Saya sering bilang kayak minggu lalu ketika kita ngomong Syed Hussein Nasr bahwa hari ini kita agak defisit karena perangkat intelek kita direduksi hanya pada panca indera sama akal. Padahal kita masih punya banyak, ada intuisi, ada naluri, ada nurani. Naluri ini pengetahuan instinktif.
sayang sama orang tua sayang sama anak. Ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Yang cowok suka sama cewek, ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Kalian nggak perlu kursus untuk biar saya suka sama lawan jenis, Pak. Nggak usah, otomatis itu. Kayak kawin tadi kan kamu nggak perlu kursus, Pak. Saya ingin banyak referensi biar bisa, Pak. Kan kamu nggak butuh, wong itu insting. Mesti iso, aja khawatir. Bos diarahkan nanti ujungnya mesti ke situ juga, jangan khawatir. Mesti bisa. Kenapa? Insting. Simbahmu dulu ndak pakai kursus macam-macam, ya anaknya banyak. Kenapa? Instingtif. Nah, cuma kita ndak mendayagunakan ini. Ndak memahami teori ini karena ada banyak yang bisa dielaborasi dari instingnya manusia. Sebagaimana banyak orang sekarang mempelajari instingnya hewan kan. Sebenarnya manusia juga punya banyak insting yang bisa dikaji. Nurani juga begitu. Kadang-kadang kalau ada masalah, kita harus pinter. Ini pakai akal apa panca indera? Atau jangan-jangan ini pakai nurani. Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu, ya secara hukum dia salah. Cuma dia malingnya karena sudah tua, tidak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia ngambil kayu dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi bahwa dia salah, tapi nurani, moralitas. Oh ini juga alat pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern. Kenapa hoax, berita palsu, dan yang sejenis itu sekarang merajalela? Karena waktu kita nulis berita palsu, nuraninya mesti tidak dipakai. Tidak sadar yang kita jelek-jelekan, yang kita jatuhkan itu manusia yang punya martabat. Ketika nurani tidak bunyi, ya martabat manusia jatuh. Nah, itu kita juga miskin untuk belajar. Termasuk ini, intuisi. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio. Kalau kalian ngomong, wah tidak masuk akal, ya memang pengetahuannya di luar akal. Jangan hari ini jangan kaget, jangan bingungan kalau ada statement yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya intuisi ini, jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi, intuisi itu misalnya ada jenis pertama, immediate apprehension, direct knowing. Contohnya, kalian tiba-tiba pingin baca buku. Ternyata begitu membaca buku itu, oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu. Itu jenis intuisi. Tiba-tiba ingin ngaji. Begitu berangkat ke sini, oh ini temanku lama tidak ketemu sekarang ada di sini. Ah itu jenis intuitif. Ah itu kan kebetulan, Pak. Lah iya, tidak rasional kan, tidak masuk akal kan, karena memang di luar ranah rasio, direct knowing. Jadi itu jenis pertama yang sering kita sebut kebetulan atau unconscious mind. Itu jenis intuisi. Kayak kalian yang biasa naik motor itu, kan itu tidak pakai kalkulasi. Kadang jalan sempit, masuk aja. Ya, ternyata ya masuk. Itu kan intuisi yang ngisi informasi. Tenang aja, aman. Masuk. Kayak itu contohnya ya mobil, supir itu kadang-kadang kan ya. Kalkulasinya kalkulasi intuitif aja. Unconscious. Kenapa? Pengetahuannya sudah mengendap, jadi otomatis jalan begitu saja. Tidak pakai dipelajari, tidak pakai dikaji, sudah tahu kebenarannya. Alah, kalau kayak gitu kamu mesti gini deh. Nah itu unconscious. Ada juga jenis, kalau bahasanya itu herd intelligence. Ini juga kayak ceritanya film. Tiba-tiba mau naik pesawat, tidak jadi kok perasaanku tidak enak. Nah ternyata begitu nggak jadi naik pesawatnya kecelakaan. Nah, itu herd intelligence. Jadi ya kayak kalian misalnya besok kalau mau ndak masuk kuliah bilang aja ke dosennya, kok kemarin ndak masuk, perasaan saya ndak enak, Pak. Iya.
Oh, nanti dosennya bilang, wah kamu benar, ternyata kuliahnya kosong, saya juga tidak masuk. Nah, itu namanya head intelligence. Batinmu cerdas, bisa membaca yang belum terjadi. Jadi head intelligence itu yang sebenarnya yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi ternyata di belakang benar juga gitu. Nah, itu berarti kamu peka kalau bahasa itunya. Peka itu secara intuitif namanya head intelligence. Terus ada lagi direct perception. Direct perception itu ya sama lagi, kebetulan, kayak semacam kebetulan. Sedang butuh uang, tiba-tiba temanmu datang. Kamu butuh uang ya? Aku barusan dapat rezeki banyak. Makan-makan yuk. Alhamdulillah. Itu direct perception. Ada barang hilang, dicari-cari tidak ketemu. Terus kamu putus asa, tasnya kamu banting. Tiba-tiba, oh iya di dalam tas ini. Ketemu sekarang. Itu seolah-olah kebetulan. Tapi ini termasuk jenis ragam pengetahuan intuitif. Kalau dalam dunia epistemologi sering disebut knowledge by acquaintance. Pengetahuan langsung. Saya kasih contoh ya, sains itu juga sering melibatkan intuisi. Seni juga sering melibatkan intuisi. Sains misalnya Newton ketika menemukan hukum gravitasi. Itu kan dia menyimpulkan ada hukum gravitasi waktu nongkrong di depan kampus. Terus lihat apel jatuh. Dari situ muncul gagasan, wah ini mungkin ada gaya tariknya bumi ini. Itu intuitif pasti. Kenapa? Karena kenapa saat apel itu jatuh kok enggak kemarin-kemarin? Emangnya sejak kecil sampai jadi mahasiswa enggak pernah lihat barang jatuh? Kan mestinya ya sering. Cuma hanya ketika apel ini jatuh, dia terus sadar ada hukum gravitasi. Sama kayak Archimedes. Archimedes itu menemukan hukum Archimedes waktu dia kungkum. Mau mandi kungkum, airnya tumpah. Dengan tumpahan sesuai rumus Archimedes itu. Baru dia bilang, eureka, ketemu sekarang rumusnya. Terus lari-lari telanjang, ketemu sekarang hukumnya, keluar rumah. Sehingga terkenal sekali istilah itu. Itu pasti intuitif. Kenapa? Tiba-tiba ding datang sendiri. Dipikir tidak ketemu-ketemu, tiba-tiba ketemunya waktu tidak disengaja. Itu intuitif. Sastrawan, seniman itu kan nyari itu, mempertajam intuisi. Karena kalau sastrawan intuisinya tidak tajam, gagasannya mesti tidak kreatif, tidak ada yang baru, ngulang-ngulang. Jadi itu intuisi, modenya knowledge by acquaintance. Ya kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat. Firasat itu gut feeling. Jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Ya kayak tadi, rasanya tidak enak ya. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan. Itu jenis firasat. Ini saya bilang tadi, kalau ini dikelola bisa kita kembangkan luar biasa. Orang zaman dulu lebih canggih daripada manusia modern. Sama kayak kritiknya Hussein Nasr. Orang zaman dulu firasat juga jadi mode pengetahuan. Orang Jawa itu punya teori firasat yang luar biasa. Coba dibaca primbon itu. Itu kan luar biasa. Cara niteni realitas. Orang itu kalau misalnya rambutnya keriting itu biasanya apa. Kalau tai lalatnya di pipi terus cirinya apa. Kalau bisa begitu, sampai detail itu dan tebal sekali. Coba dibaca primbon-primbon Jawa itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Kita kan untuk ngerti macam-macam kadang harus dibedah lah, harus dipakai analisis teori lah. Mereka enggak, orang Jawa lebih canggih daripada kita. Bayangkan
Di Jawa itu kadang orang kawin aja dihitung loh. Wetonnya, enggak ada teori weton itu. Donald Trump enggak ngerti itu. Wetonnya apa sama wetonnya apa, ini cocok apa tidak, itu bisa. Dan ya bahasanya ilmu titan, diawali dari firasat. Oke. Kadang-kadang juga inner voice, suara hati, instant knowing, physical sensation, extrasensory perception. Extrasensory perception itu yang kayak jenis-jenis karma, itu extrasensory perception. Ya, wah ini di pojok sana ada, itu extrasensory. Nah, itu kalimat-kalimat, itu jenis pengetahuan intuitif. Nah, ini psikologi. Kalau versinya tasawuf yang ilmu laduni, ilmu huduri, semua itu tadi sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang seolah-olah kebetulan itu informasi dari Allah ke dalam diri kita. Ketika Newton menemukan gravitasi, Archimedes menemukan hukum Archimedes, itu sama Allah memang dipancari cahaya untuk membongkar rahasia itu. Nah, sementara kalau dalam teori-teori psikologi modern yang behavioristik, yang manusia dianggap semi kayak mesin, itu kan bukan dari Allah, tapi dari timbunan bawah sadar. Nah, kalau dalam tasawuf, yaitu yang dari Allah, itulah namanya laduni. Jadi kayak tadi kamu firasat, saya nggak masuk kuliah, firasat saya nggak enak, kok terus pas, nah, berarti kamu sebenarnya dapat ilmu laduni dari Allah. Mungkin ya Allah ingin menyadarkanmu. Loh ya, di antara intervensinya manusia, intervensinya Allah dalam kehidupan manusia, ya yang semacam itu, kebetulan-kebetulan. Bahwa yaitu mungkin untuk membantah orang barat yang deistik. Kalau orang barat itu kan alam semesta ini ada hukumnya dan selesai. Berarti Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta terus liburan santai-santai di kantornya, besok kalau kiamat baru menghisap. Tapi enggak, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Makanya kita boleh berdoa, boleh berharap. Dan Allah juga intervensi-intervensi, termasuk dalam model dunia ini kan Allah intervensi dalam hidup kita. Jadi tenang saja, Allah itu selalu terlibat. Nah ini cuma kita yang sering tidak sadar. Allah itu selalu sedia, selalu dekat dengan kita. Cuma kita yang sering cuek. Ya untungnya Allah itu sabar.